Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rima Dwi Puspitasari dengan NPM 231506038. Saya dari kelompok praktikum jaringan komputer D. Di sini saya akan menjelaskan video tugas akhir judul 1, yaitu Basic Switch and End Device Configuration. Jadi di sini topologinya yang kita harus siapkan yaitu 2 switch dan 2 PC. Jadi di sini kita akan menyambungkan dulu dari PC ke switch dan dari switch ke switch. Yang pertama dari PC ke switch itu kita menggunakan kabel straight, yaitu PC 0 kita pilih fast Ethernet 0, kemudian yang switch satunya karena sesuai dengan perintah kita sambunginnya ke fast Ethernet 06. Kemudian yang untuk PC 1 ke switch 2-nya fast Ethernet 0 dan S2-nya itu kita pilih yang 018 karena sesuai dengan perintah. Kemudian dari switch 1 ke switch 2-nya kita menggunakan kabel crossover yang putus-putus ini, yaitu dari fast Ethernet 01 ke fast Ethernet 01. Kemudian di sini kita akan masuk ke perintahnya atau ke nge-setup network, nge-setup konfigurasi dari switch-nya. Yang pertama itu kita ke bagian switch yang pertama yaitu S1, kita masuk ke bagian CLI-nya. Kemudian kita enter di sini. Yang pertama kita ketikkan adalah enable. Jadi enable itu adalah fungsi untuk masuk ke mode privilege access untuk menjalankan perintah lanjutannya. Jadi di sini kita ketikkan enable. Kemudian setelah masuk, kita akan mengetikkan configure terminal, yaitu fungsinya itu untuk masuk ke konfigurasi global untuk mengatur sistem. Jadi di sini kita ketikkan configure terminal. Kemudian setelah masuk ke configure terminal, kita akan mengetikkan hostname S1, yaitu ini tuh fungsinya untuk mengubah nama perangkatnya menjadi S1 atau switch 1 agar mudah dikenali. Jadi kita ketikkan ini. Kemudian kita ketikkan no IP domain lookup. Sebelumnya di sini kita harus konfigurasiin dulu switch-nya. Jadi kita masuk ke desktop, habis itu ke IP konfigurasi. Terus di sini kita ketikkan untuk PCI-nya itu 192.168.110, 192.168.110. Habis itu yang subnet mask-nya kita biarkan normal aja seperti ini. Kemudian untuk bagian PC yang satunya lagi atau PCB, kita ganti dulu di sini namanya PCB. Kemudian IP-nya itu 192.168.111. Oke. Ini kita ganti namanya juga menjadi PCA. Kemudian kita masuk lagi ke bagian sel IS1 tadi. Kita lanjutin. Setelah mengetikkan IP domain lookup, kita ketikkan enable secret class. Jadi enable secret class itu fungsinya tuh untuk membuat password transkripsi untuk akses mode privilege. Kita paste. Kemudian setelah itu kita masuk ke line console 0. Oke. Jadi line console 0 itu fungsinya untuk masuk ke konfigurasi konsol line atau akses melalui kabel konsol. Kemudian kita enter lagi. Setelah kita enter, kita ketikkan yang bagian password Cisco. Ini fungsinya untuk menetapkan password Cisco untuk akses konsol. Setelah itu kita ketikkan login. Kemudian kita masukkan exit. Jadi setelah mengaktifkan login, kita harus keluar dari mode konfigurasi saat ini dan kembali ke level sebelumnya. Jadi kita keluarkan. Setelah itu, kita ketikkan interface VLAN 1. Ini fungsinya untuk masuk ke pengaturan interface VLAN 1 pada switch. Kemudian kita ketikkan banner MOTD dan unauthorized access is strictly ini sampai tanda pagar selanjutnya. Sorry. Kita sini ketikkan dulu yang IP address 192. Ini sesuai IP yang kita masukkan tadi, yang untuk switch pertama. Jadi karena di sini perintahnya adalah switch pertamanya itu 192.168.111, maka di situ kita masukkan bagian IP address-nya itu 192.168.111. Kita ketikkan itu. Kemudian kita enter. Kemudian ini tuh fungsinya untuk memberikan alamat IP dan subnet mask ke VLAN satunya.
Kemudian kita ketikkan no shoot, di mana itu tuh fungsinya untuk mengubah interface atau mengubah status dari eh, down menjadi up. Kemudian kita enter lagi. Kemudian setelah itu kita ketikkan banner MOTD pagar sampai ke pagar selanjutnya. Habis itu kita enter. Kita ketikkan lagi yang selanjutnya. Oke, setelah itu kita exit. Setelah exit, eh, yang banner MOTD itu fungsinya itu untuk membuat pesan peringatan atau message of the day yang muncul saat kita login. Kemudian kita ketikkan copy running startup config. Jadi ini tuh fungsinya untuk menyimpan konfigurasi aktif ke memori NVRAM agar tetap ada saat dia tuh di restart. Kemudian kita enter, habis itu yang ini kita enter lagi. Sampai menunjukkan tulisan building configuration oke. Okay. Kemudian di sini kita akan mengecek running config-nya dengan mengetikkan show running config, yaitu untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan di perangkat ini. Jadi kita paste. Jadi di sini terlihat apa aja yang sedang berjalan dengan hostname S1, terus enable secret, terus no IP domain lookup. Itu yang udah kita ketikkan tadi. Kemudian perintah selanjutnya, di sini kita akan mengetikkan show version, di mana itu fungsinya untuk menampilkan versi dari iOS-nya atau model perangkat dan informasi sistem lainnya. Jadi kita ketikkan itu. Di sini sudah terlihat informasi-informasinya. Kemudian yang terakhir kita akan mengetikkan show IP interface brief. Ini tuh fungsinya untuk menampilkan status singkat semua interface dari IP, status, dan protokol. Nah, di sini tuh uh, kelihatan mana aja sih yang kita gunain. Jadi yang kita gunain itu ada di Fast Ethernet 01 dan Fast Ethernet 06. Kenapa di bagian Fast Ethernet 01 dan 06 itu dalam bentuk up? Karena kan switch 1 itu dia terhubung dengan PCA. Tadi kan dari PCA ke switch 1 itu dia fast Ethernet 0 dan fast Ethernet 06. Jadi di sini yang 0 dan 06-nya itu dia bernilai up. Kenapa ini 01-nya juga up? Karena dari switch satunya itu dia menggunakan fast Ethernet 01. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk switch 2-nya atau di CLI S2-nya, switch 2. Jadi kita ketikkan yang sama kayak tadi. Yang pertama adalah enable. Kita ketikkan yang pertama enable. Kemudian kita masukin konfigurasi terminal. Kemudian hostname-nya kita ubah menjadi S2 karena ini switch yang kedua. Kemudian ini kita ketikkan sama juga no IP domain lookup. Kemudian kita ketikkan enable secret class. Kemudian kita ketikkan line console 0. Kemudian kita ketikkan lagi password Cisco. Kemudian login, exit. Kemudian kita ketikkan interface VLAN. Kemudian kita ketikkan IP address-nya. Di sini IP address-nya karena ini untuk switch 2, maka dia IP-nya itu 192.168.1.2. Jadi di sini kita ganti menjadi 2. Kemudian kita enter lagi. Kemudian di sini kita ketikkan lagi no shut atau no shutdown. Kemudian kita ketikkan banner MOTD. Kita enter dulu. Itu kita ketikkan yang owner reset ini. Kemudian kita ketik exit. Kita enter. Kemudian yang terakhir kita masukkan copy running config startup config. Kita enter sampai ada tulisan oke. Kemudian di sini kita akan melakukan hal yang sama yaitu show running config, terus show version sama show IP interface brief ya. Terus itu show version, kemudian show interface brief. Ya maaf, kita ketik aja dari kita salahin aja show IP, oh ya kurang IP-nya.
Kayak di sini, untuk yang Swiss 2, yang up itu dia ada di bagian 18 dan 01. Ini karena di sini kita bisa lihat bahwa dari Swiss 2, dari PC B itu kita gunain 018 dan juga di sini 01. Jadi yang bagian up-nya itu ada di 01 dan juga 018. Jadi di sini saya akan jelasin kenapa di beberapa port itu ada yang statusnya up dan ada juga yang down. Jadi beberapa port fast Ethernet pada switch itu berstatus up karena port tersebut terhubung dengan kabel jaringan yang sedang aktif. Dan perangkat di ujung lainnya juga menyala, misalnya PC atau switch lain. Sedangkan port yang down itu berarti dia itu tidak digunakan, tidak terhubung dengan kabel atau dimatikan secara manual oleh administrator menggunakan perintah shutdown. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan juga kenapa kita menggunakan line console 0, karena line console 0 itu digunakan untuk mengatur dan mengamankan akses langsung ke perangkat Cisco melalui port konsol fisik yang merupakan tahap pertama dan dalam konfigurasi jaringan sebelum perangkat bisa diakses lewat jaringan. Kemudian di sini kita akan mencoba mengeping PC dari PC A untuk mengeping ke PC B dan juga mengeping ke switch. Yang pertama, kita di sini lakuinnya pakai command prompt. Di sini kita akan mengeping dulu untuk ke PC B, yaitu ping 192, 168, 111. Jadi kita akan coba ping. Di sini bahwa pingnya tuh berhasil yaitu reply ke 192, 168, 111. Kemudian kita akan coba ping untuk ke bagian switch yaitu 192. Kita ketikkan ping 192, 168, 11. Kemudian kita enter. Di sini terbukti bahwa ping dari PC A ke switch 1 itu juga berhasil. Kemudian kita coba ping ke switch 2 yaitu ping 192, 168, 12. Kita coba ping. Di sini status pingnya juga berhasil reply. Kemudian di sini kita akan coba ping dari switch ke PC dan juga ke switch. Jadi kita gunakan CLI. Yang harus kita gunakan pertama itu kita harus masuk ke mode enable. Kemudian karena kita udah masuk ke mode enable di sini, kita ping langsung ke switch. Yang pertama kita ping ke switch yaitu ping 192, 168, 12. Ini untuk ke switch 2. Di sini sukses, bahwa ini udah sukses ngeping dari switch 1 ke switch 2. Kemudian di sini kita akan ping ke PC yaitu ping 192, 168, 10. Ini kita ping ke PC 1. Di sini statusnya sukses. Kemudian kita akan coba ping ke PC 2 yaitu 192, 168, 11. Di sini juga sukses. Jadi ada beberapa hal yang mengakibatkan uh, ping dari tiap komponen itu, dari tiap PC ataupun switch itu gagal. Bisa jadi karena alamat IP-nya itu salah, atau kita mengetikkan IP yang salah atau tidak sesuai dengan subnet yang sama. Kemudian bisa juga karena kabel jaringannya terputus atau rusak atau media disconnect. Kemudian bisa juga switchnya itu mati atau tidak terhubung. Kemudian bisa juga karena port dalam keadaan administrasi yang down atau dimatikan atau kita ketikkan shutdown. Kemudian bisa juga karena firewall-nya itu aktif di salah satu PC sehingga memblokir paket ICMP atau ping. Kemudian setelah itu sudah di sini saya juga sudah menjawab pertanyaannya. Jadi di sini tadi yang F1-nya up di bagian S1 sama S2-nya. Itu saja video dokumentasi atau video penjelasan tugas akhir judul 1 praktikum jaringan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.